Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-66. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, namun aku Tunggul Ametung adalah orang yang benar-benar aneh. Semakin banyak Ken Dedes berbicara, semakin tajam Ken Dedes mengumpat-umpatinya. Hatinya menjadi semakin tertarik kepada gadis itu. Gadis itu baginya menjadi seakan-akan sebuah mutiara yang bercahaya dengan sinarnya yang tajam menusuk langsung ke ulu hatinya. Gadis yang berani itu pasti memiliki kekhususannya dari gadis-gadis yang lain, bahkan gadis kota sekalipun. Meskipun gadis itu gadis patisan, namun tanda-tanda yang dirasakan oleh aku Tunggul Ametung menjadikannya semakin yakin bahwa gadis itu adalah gadis yang memiliki kelebihan-kelebihan. Karena itulah, maka sekali lagi aku ingin menjelaskan persoalan yang dikehendakinya dengan perang tanding itu. Katanya, Ken Dedes, karena aku mempunyai penilaian yang demikian atasmu, bahwa kau memiliki pendirian, penilaian dan lebih-lebih lagi adalah hak atas dirimu sendiri dan jalan hidupmu, maka aku telah melepaskan kau dari kuda sempana. Apakah artinya itu? Bertanya Ken Dedes. Kau kini dapat menentukan hidupmu sendiri. Tidak ada keharusan bagimu untuk tunduk pada setiap kehendak orang lain, kecuali atas kerelaan hatimu. Tetapi apa artinya kedatangan kalian ke Panawijen? Kau tidak mencegah perbuatan kuda sempana, dan bahkan kau melindunginya. Aku terdorong dalam kekhilafan, Ken Dedes. Kuda sempana telah menipuku. Kau dapat menghukumnya, bahkan menghukum mati sekalipun. Ya, tetapi aku sendiri telah melakukan kesalahan pula. Karena itu aku akan tidak dapat menghukumnya. Karena alasan itu, sebab ia berbuat dalam perlindunganku. Satu-satunya cara untuk menebus kesalahanku, itu adalah membebaskan kau dari tangannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukannya atas keluargamu. Ken Dedes mengerutkan keningnya. Ia merasakan di dalam hatinya bahwa aku Tunggul Ametung itu berkata dengan jujur. Ia merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadanya, seakan-akan semua kemarahan dan luapan perasaannya perlahan-lahan menjadi tenang. Meskipun demikian, hati Ken Dedes itu masih juga gelap. Apakah yang akan terjadi atas dirinya selanjutnya apabila seseorang telah berhasil melepaskannya dari kuda sempana? Lalu apakah hak orang itu atas dirinya? Apakah dengan demikian ia hanya akan berpindah tangan kepada orang yang bahkan sama sekali tak dikenalnya? Bagaimana kalau ada orang lain yang berbuat demikian pula atas orang yang kedua itu? Tiba-tiba teringatlah Ken Dedes itu kepada Mahesa Agni. Kenapa kakaknya itu membiarkannya dilarikan oleh kuda sempana? Apakah Mahesa Agni tidak tahu apa yang terjadi atasnya? Kalau saja Mahesa Agni mengetahui bahwa dengan perang tanding dirinya akan dapat dibebaskan, ia mengharap bahwa pada suatu waktu ketika Mahesa Agni datang ke Tumapel dan akan melepaskannya, tetapi kapan? Sehari, seminggu atau sebulan, atau sesudah ia kehilangan harapan untuk dapat kembali ke padepokan.
Dalam pada itu, maka kembali terdengar Ken Dedes bertanya, "Aku Tunggul Ametung, setelah perang tanding ini berlangsung, dan menurut katamu, setelah aku dapat dibebaskan dari kuda sempana, lalu apakah aku akan dapat segera pulang?" Pertanyaan itu benar-benar mengejutkan Tunggul Ametung. Tiba-tiba ia dihadapkan pula suatu masalah yang sangat berat baginya. Seharusnya, menurut rencananya semula, ia hanya ingin membebaskan Ken Dedes dari tangan kuda sempana sebagai tebusan atas kesalahannya. Tetapi tiba-tiba, alangkah beratnya untuk melepaskan gadis itu pulang kembali ke Panawijen. Alangkah sulitnya untuk memenuhi rencananya. Setelah ia melihat Ken Dedes dari dekat, setelah ia mendengar Ken Dedes menangis, dan setelah ia sendiri melihat Ken Dedes dengan beraninya mempertahankan kebebasannya untuk menentukan jalan hidupnya, serta setelah ia melihat gadis itu dengan tabahnya mengumpat-umpatinya, maka tiba-tiba Tunggul Ametung benar-benar telah terpesona. Ken Dedes telah benar-benar menarik hatinya. Karena itu, ketika ia mendengar pertanyaan Ken Dedes itu, hatinya seolah-olah membeku. Tak ada jawaban yang dapat diberikannya. "Aku," Ken Dedes mengulang. "Bagaimana?" Tunggul Ametung tergagap. Ia harus menjawab, tetapi ia tidak segera mendapatkan jawaban itu, sehingga kembali terdengar Ken Dedes mendesaknya. "Aku Tunggul Ametung, apakah aku segera dapat kembali pulang?" Tiba-tiba dalam kebingungan, Tunggul Ametung bertanya, "Ken Dedes, kalau kau ingin segera pulang, apakah yang menarik bagimu di Panawijen?" Ken Dedes merasa aneh mendengar pertanyaan itu, sehingga sahutnya, "Panawijen adalah tempat kelahiranku. Panawijen adalah padepokan ayahku. Panawijen adalah tempat aku bermain bersama kakakku Maesa Agni. Dan Panawijen adalah tempat aku menyongsong masa depanku." Tunggul Ametung menjadi semakin bingung, dan dalam kebingungan itu ia menjawab, "Ya Ken Dedes, sebenarnya kau akan segera dapat pulang ke kampung halaman. Tetapi aku takut apabila dengan demikian, luka di hatimu akan menjadi semakin parah." Mendengar jawaban itu, maka kegelisahan di hati Ken Dedes menjadi menyala kembali. Dengan penuh ketegangan ia memandang aku Tunggul Ametung. Terdengarlah kemudian suaranya gemetar. "Kenapa aku?" Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia menjadi ragu-ragu sesaat, tetapi ia telah terdorong menyatakan tentang luka di hati gadis itu. Karena itu ia menjawab, "Ken Dedes, terserahlah kepadamu. Seandainya kelak kau ingin kembali ke Panawijen, tetapi jangan segera." "Kenapa?" "Iya, kenapa?" Tunggul Ametung terdiam sesaat. Dicobanya menatap wajah gadis itu, namun kembali ia menundukkan kepalanya. Di dalam mata Ken Dedes itu seakan-akan tercermin segenap kesalahan, kekhilafan dan ketergesa-gesaan yang pernah dilakukannya. Seakan-akan dilihatnya kembali bagaimana kuda sempana datang kepadanya dan mengusulkan untuk pergi berburu ke arah lain daripada arah Panawijen. Diingatnya bagaimana kuda sempana meracuknya, mengatakan kepadanya bahwa ia ditolak karena seorang pelayan dalam Aku Tumapel. Gila! Geramnya di dalam hati. Ia menyesal
bahwa ia terlalu cepat mengambil keputusan. Namun itu adalah sifat-sifatnya yang dibawanya sejak ia dilahirkan. Tergesa-gesa, lekas marah, dan kadang-kadang kurang pertimbangan. Sekarang ia mengalami keguncangan akibat sifat-sifatnya itu, sifat-sifatnya yang kurang menguntungkannya, baik sebagai seorang aku maupun sebagai manusia yang bergaul di antara sesama. Dan sekarang ia harus menjawab pertanyaan Ken Dedes yang mendesak itu. Kenapa? Ken Dedes, jawab Tunggul Ametung. Tinggallah di sini beberapa saat, kemudian kau akan dapat mengambil keputusan menurut kehendakmu. Tetapi jangan tergesa-gesa kembali, biarlah kelak aku sendiri akan mengantarkanmu. Tetapi aku ingin tahu, kenapa luka hatiku akan menjadi semakin parah? Ketika aku tidak segera menjawab, maka angan-angan Ken Dedes sendiri telah beredar, mencoba mencari jawabnya. Tiba-tiba dikenangnya bahwa pada saat kuda sempana mengambilnya, Wiraprana telah dijatuhkannya. Apakah yang terjadi atas anak muda itu seterusnya? Dalam kegelisahan, kebingungan dan ketakutan pada saat itu, ia melihat Wiraprana terbanting jatuh. Ia masih dapat mengingat kembali ketika tiba-tiba ia menjatuhkan dirinya pada anak muda itu. Dikenangnya betapa pucat wajah Wiraprana saat itu. Dan apakah saat itu Wiraprana masih bernafas? Tiba-tiba Ken Dedes yang duduk dengan tegangnya itu memekik kecil. Ditutupinya wajahnya dengan kedua tangannya, seakan-akan ingin menghilangkan bayangan-bayangan yang hilir mudik di dalam rongga mata hatinya. Wiraprana, desisnya. Bagaimana dengan Wiraprana? Tunggul Ametung terkejut mendengar Ken Dedes memekik dan kemudian menyebut nama anak muda yang ternyata telah terbunuh itu. Sentong tengen itu sesaat dicekam oleh kesepian yang tegang. Ken Dedes mencoba menunggu apakah aku Tunggul Ametung dapat memberinya keterangan tentang Wiraprana. Namun aku Tunggul Ametung itu menjadi terpaku diam. Keraguan-raguan dan kecemasan merayap-rayap di dalam dadanya. Apakah akibatnya seandainya diberitahukannya tentang nasib Wiraprana itu? Tetapi Ken Dedes itu kemudian mendesaknya. Aku, bagaimanakah dengan Wiraprana itu? Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam, kemudian dicobanya mengingkari. Katanya, aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian Ken Dedes. Aku pergi bersama kuda sempana meninggalkan Panawijen. Aku melihat Wiraprana terjatuh, tetapi aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Bukankah kau juga melihatnya? Ya, aku melihat. Tetapi aku segera menjadi tak sadar lagi. Nah, apakah yang telah terjadi? Aku tidak tahu. Bohong. Sekali lagi Tunggul Ametung menarik nafas dalam-dalam. Ia kini benar-benar menjadi bingung. Nyai Puroni yang melihat percakapan itu dengan penuh keheranan, melihat seakan-akan yang berdiri dengan gelisah dan cemas itu bukan aku Tunggul Ametung yang dikenalnya sehari-hari. Bukan seorang yang keras hati, yang membentak-bentak dan berteriak-teriak. Bukan seorang yang aneh seperti yang sering dilakukannya atas hamba-hambanya. Sekali waktu dipukulnya seorang pelayan dalam, namun tiba-tiba orang itu dipanggilnya dan diberinya ia hadiah sepotong kain panjang.
Atau pernah seorang emban disiramnya dengan air jahe yang terlalu pedas, tetapi ketika ia melihat emban itu menangis, maka segera diberinya emban itu uang. Sekarang Tunggul Ametung benar-benar seperti seorang anak yang merasa dirinya berdosa terhadap orang tuanya, seperti seorang anak yang menghadapi ibunya yang sangat diseganinya, tunduk dan gelisah. Yang terdengar kemudian adalah suara Ken Dedes serak. "Aku, bagaimanakah nasib Wiraprana itu?" Tiba-tiba pecahlah ketahanan Tunggul Ametung mendengar pertanyaan itu. Seperti orang yang berbuat tidak atas kehendaknya sendiri, ia berkata, "Wiraprana terbunuh." Alangkah dahsyatnya suara itu terdengar di telinga Ken Dedes, seperti petir yang langsung menyambar dinding-dinding hatinya, meledak dan seakan-akan memecahkan jantungnya. Sesaat Ken Dedes terpaku seperti patung, namun tiba-tiba gadis itu menjatuhkan dirinya di pembaringan sambil menelungkupkan wajahnya. Sekali ia memekik, menyebut nama Wiraprana, kemudian ia tenggelam dalam tangisnya yang sedih. Aku, Tunggul Ametung berdesah, ditatapnya gadis yang malang itu. Ketika terdengar olehnya tangis itu semakin keras, maka kembali penyesalan menghentak-hentak dada aku, Tunggul Ametung. Dan sejalan dengan itu, maka keinginannya untuk menebus kesalahannya pun menjadi semakin besar. Tiba-tiba terdengarlah suara Tunggul Ametung itu dalam nada yang rendah. "Maafkan aku, Ken Dedes." Ken Dedes masih menangis terus, seakan-akan ia tidak mendengar kata-kata itu. Tetapi aku itu kemudian melangkah maju, benar-benar seperti tidak atas kehendak sendiri. 2 langkah dari pembaringan Ken Dedes, Tunggul Ametung berhenti. Dari antara bibirnya itu kemudian terloncat kata-kata, "Ken Dedes, aku minta maaf kepadamu. Aku telah berusaha berbuat apa saja untuk mengurangi kesalahanku. Kalau apa yang sudah aku lakukan itu masih belum cukup bagimu, Ken Dedes, maka apa saja yang kau ingini seterusnya pasti akan aku penuhi. Aku adalah Aku Tumapel. Kekuasaanku atas tanah ini berada di tanganku." "Tuanku," potong Nyai Puroni yang menyangka bahwa Tunggul Ametung benar-benar telah kehilangan segala pengamatan diri. Ia ingin memperingatkan kepadanya supaya setiap kata dan perbuatannya benar-benar dipertimbangkan sebaik-baiknya. Tetapi sebelum ia berkata lebih lanjut, aku, Tunggul Ametung, telah berkata, "Ken Dedes, berkatalah, apakah yang kau kehendaki daripadaku untuk menebus kesalahan itu? Aku serahkan semua yang ada padaku kepadamu. Aku sendiri, tanah ini, dan segenap kekuasaan atas Tumapel." "Tuanku," sekali lagi Nyai Puroni memotong. Namun Tunggul Ametung seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan aku itu berkata, "Ken Dedes, tak ada yang lebih berharga yang ada padaku daripada itu. Sehingga dengan sejujur-jujurnya aku berkata bahwa apa yang ada padaku telah aku sediakan untuk menebus kesalahanku. Karena itu, Ken Dedes, jangan kau sedihkan yang telah terlanjur terjadi. Akulah yang paling menyesal atas peristiwa yang menyedihkan itu. Tinggallah untuk sementara di sini, tenangkan hatimu, dan barulah kau berpikir apakah yang akan kau lakukan kemudian. Namun ada harapanku yang akan dapat kau pertimbangkan, menyerahkan istana ini kepadamu dengan segenap isinya."
Ken Dedes mendengar kata-kata itu dengan jelas, kalimat demi kalimat. Namun ia tidak memperhatikannya. Kepalanya yang tertelungkup itu masih saja tersentak-sentak oleh tangis isaknya. Sehingga karena itu ia sama sekali tidak menjawab, apalagi mengangkat wajahnya. Dibiarkannya Aku Tunggul Ametung berdiri mematung di samping pembaringannya. Tunggul Ametung itu terkejut ketika ia merasa Nyai Puroni menggambit ujung kakinya. Ketika ia berpaling dilihatnya wajah Nyai Puroni yang tegang. Tunggul Ametung segera menyadari apa yang terkandung di dalam hati orang tua itu. Tetapi seakan-akan ia telah terbenam dalam tekad yang bulat, menebus kesalahannya dengan apa saja yang ada padanya. Tetapi dalam penilaian Nyai Puroni, Tunggul Ametung itu tidak saja menyesal atas kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukannya dan yang tidak diketahui oleh perempuan tua itu. Namun Tunggul Ametung itu benar-benar sedang jatuh cinta. Cinta bagi seorang yang masih semuda Tunggul Ametung adalah bagaikan kekuatan yang tersimpan di dalam perut Gunung Semeru. Setiap saat akan meledak dengan dahsyat. Sedahsyat ledakan yang terjadi saat ini menyerahkan apa saja yang ada padanya kepada gadis Panawijen itu. Tetapi Nyai Puroni itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa. Ia sudah tidak mungkin lagi mencegah perbuatan Aku Tunggul Ametung itu, atau setidak-tidaknya memberinya peringatan. Semuanya sudah dikatakan oleh Aku, dan perkataan seorang Aku adalah janji yang sulit untuk dicabut kembali tanpa alasan-alasan yang terlalu kuat. Namun di samping itu, dukun tua itu benar-benar merasa kecewa bahwa Aku Tunggul Ametung telah benar-benar tenggelam dalam arus perasaannya. Bukankah dengan demikian berarti bahwa Ken Dedes akan dapat menjadi permaisurinya dan langsung dapat mencampuri tata pemerintahan? Bukankah dengan demikian maka gadis Padesan itu dapat membuat putih hitam atas tanah Tumapel? Nyai Puroni yang telah mengabdikan diri sejak bertahun-tahun itu menjadi sangat menyesalkan keadaan itu. Kenapa Aku tidak dapat mengendalikan perasaannya? Tetapi bukan saja ia menyesalkan sikap Tunggul Ametung, namun tiba-tiba ia menjadi sangat kecewa pula kepada Ken Dedes. Gadis itu seakan-akan telah melanggar segala adat dan kebiasaan istana Tumapel. Gadis itu sama sekali tidak tunduk pada setiap peraturan yang berlaku. Bahkan ia telah berani menyebut nama Tunggul Ametung begitu saja. Betapapun juga kemarahan seseorang, namun kepada Aku ia tidak akan dapat berbuat demikian. Tetapi Ken Dedes itu telah melakukannya. Namun dukun tua itu menyimpan kekecewaan itu di dalam dadanya. Ia tidak berani mengatakannya di muka Tunggul Ametung yang sedang jatuh cinta itu. Sesaat kemudian bilik itu menjadi sepi. Yang terdengar adalah suara isak Ken Dedes yang sangat pedih. Nyai Puroni yang telah menjadi kecewa itu sama sekali tidak bernafsu lagi untuk menghiburnya. Bahkan ia menjadi jemu menunggui gadis itu di Sendong Tengen. Telah hampir 1 hari 1 malam ia berada dalam bilik itu dan hanya keluar sesaat apabila ia pergi ke belakang dan makan, berganti-gantian dengan emban yang sekarang duduk di luar. Namun ternyata bahwa ia menemui kekecewaan ketika Aku Tunggul Ametung kemarin mengucapkan janjinya. Nyai Puroni telah merasa aneh dan heran.
Tetapi ia mengharap bahwa aku akan berubah pendirian selagi janji itu belum didengar oleh orang lain, apalagi Ken Dedes sendiri. Tetapi kini janji itu langsung telah diberikan kepada gadis Panawijen itu, gadis padesan yang terlalu kecil dibandingkan dengan kebesaran aku Tumapel. Tetapi Tunggul Ametung sendiri memandang Ken Dedes tidak terlampau kecil. Bahkan aku itu melihat kebesaran yang memancar dari diri gadis itu, dari sikapnya dan dari balik kewadakannya. Sejenak kemudian, ketika Ken Dedes masih juga menangis, berkatalah Tunggul Ametung, "Ken Dedes, aku tidak ingin kau mengambil sikap dengan tergesa-gesa. Pikirkanlah semua kata-kataku. Aku sama sekali tidak bermaksud buruk. Semuanya aku katakan dengan jujur, seperti aku dengan jujur mengakui segenap kesalahanku. Sekarang cobalah tenangkan hatimu. Apa yang sudah terjadi tak akan dapat diulang kembali. Namun pertimbangkan apa yang aku katakan menjelang hari depanmu yang masih panjang." Kali ini pun Ken Dedes seolah-olah tidak mendengar kata-kata aku Tunggul Ametung. Ia masih saja terbenam dalam isak tangisnya, kekecewaan dan penyesalan yang tiada taranya. "Baiklah, aku pergi dulu Ken Dedes," berkata Tunggul Ametung itu. Namun kata-kata itu lenyap tiada jawaban. Sambil mengangguk-anggukkan kepalanya, Tunggul Ametung melangkah surut. Kemudian kepada Nyai Puroni ia berkata, "Nyai, rawatlah gadis ini baik-baik." Nyai Puroni menganggukkan kepalanya, tetapi betapa hambar perasaannya. Jawabnya, "Hamba tuanku." Tunggul Ametung kemudian tidak berkata apapun lagi. Segera ia melangkah meninggalkan ruangan itu. Di muka pintu, dilihatnya seorang emban duduk bersimpuh dan menyembahnya ketika ia lewat. "Layani gadis itu seperti kau melayani aku," perintah Tunggul Ametung. Emban itu menjadi heran. Dipandanginya wajah aku sesaat, namun kemudian jawabnya, "Hamba tuanku." Tunggul Ametung itu pun kemudian pergi ke biliknya kepada seorang pelayan dalam diperintahkannya memanggil Daksina. "Hamba tuanku," sahut pelayan itu. "Cepat, ia harus datang sekarang, membawa kitab yang paling baik yang dikenalnya." "Hamba tuanku," sahut pelayan itu, yang kemudian berlari-lari pergi ke rumah Daksina di halaman belakang istana. Sejenak kemudian Daksina datang sambil membawa kidung yang lagi dibacanya di rumahnya, Semaradahana. "Ya, bacalah," perintah aku. Dengan suara yang lembut, Daksina kemudian membaca rontal kidung Semaradahana. Aku yang sedang dilanda oleh berbagai perasaan itu merasa betapa hatinya menjadi penat. Suara Daksina itu seolah-olah langsung menyentuh membelai seisi dadanya. Perlahan-lahan aku dapat mengendapkan kesibukan perasaannya, sehingga sesaat kemudian Tunggul Ametung itu tertidur. Ken Dedes yang kemudian ditinggalkan oleh aku Tunggul Ametung itu masih saja meratapi nasibnya yang pahit. Ia tidak dapat mengerti kenapa hal itu harus menimpa pada dirinya. Namun sekejap-sekejap terngiang juga kata-kata aku Tunggul Ametung di telinganya. Terasa bahwa Tunggul Ametung telah mencoba berkata setulus hatinya. Terasa bahwa aku itu benar-benar telah menumpahkan segenap perasaan yang tersimpan di dalam dadanya
Bahkan kadang-kadang di telinga Ken Dedes itu masih juga terulang-ulang kata-kata Tunggul Ametung. Ken Dedes, berkatalah, apakah yang kau kehendaki daripadaku untuk menebus kesalahan itu? Aku serahkan semua yang ada padaku kepadamu. Aku sendiri, tanah ini, dan segenap kekuasaan atas Tumapel. Kemudian Tunggul Ametung itu berkata pula, Ken Dedes, tak ada yang lebih berharga yang ada padaku daripada itu. Sehingga dengan sejujur-jujurnya aku berkata bahwa yang ada padaku telah aku sediakan untuk menebus kesalahanku. Ketika Ken Dedes kemudian mengangkat wajahnya, dilihatnya Nyai Puroni duduk terpekur di sisi pembaringannya karena tidak ada orang lain. Maka kepada Nyai Puroni itulah Ken Dedes ingin menceritakan dan menumpahkan segenap tekanan yang menghimpit dadanya selama ini. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.